Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini sebelum kita lanjutkan belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Mulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau memperlihatkan gambar-gambar yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Tapi karena tidak pasang layar yang besar, Bapak mau tunjukkan melalui laptop aja ya, tapi di masing-masing kelompok. Nah, perhatikan di sini ada gambar apa? Tuh ya. Yang kedua gambar itu. Ketiga gambar. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 perhatikan lagi ya. Nih. Tuh ada gambar ya. Gambar belajar dengan tertib. Ada lagi gambar di lingkungan sekitar sekolah ya. Ada yang menggunakan fasilitas sekolah juga. Dan terakhir gambar membuang sampah pada tempatnya ya. Lanjut kelompok 3 ya. Nih ada gambar belajar dengan tertib ya. Jadi kalian kalau belajar dengan tertib, maka hasil kalian akan maksimal. Dan juga ini ada yang membuang sampah, ada yang belajar di kelas, ada yang di perpustakaan, yang menggunakan fasilitas sekolah ya. Untuk kelompok 4 ya. Nih ada gambar juga ya. Lanjut. Yang ini belum lihat, supaya nanti kalian tahu ya apa gambar ini ya. Tadinya Bapak mau video karena jaringannya kurang stabil ya, jadi gambar aja. Yang terakhir kelompok 5 nih, gambar belajar ya. Yang kedua ini ada gambar-gambar, ada yang mengajar, ada yang sedang bermain juga tuh di lapangan, yang buang sampah. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya tadi sudah memperhatikan gambar ya, dan lanjut ke materi yang akan kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari yaitu hak dan kewajiban ya. Siapa yang tahu apa itu hak? Hak itu apa? Yang tahu angkat tangan, coba. Hak apa? Hak adalah mana yang tahu, yang bisa ngomong, coba baca. Hak adalah mendapat pelajaran. Itu contoh ya.
Itu contohnya, contoh hak. Nah, kalau hak itu adalah nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu hak? Tahu? Sebentar. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Ya, hak itu sesuatu yang kita terima. Nah, lanjut yang selanjutnya, karena kita belajar tentang hak dan kewajiban, maka selain hak yang harus kita terima atau yang diterima oleh kita, ada juga kewajiban, ya. Siapa yang tahu apa itu kewajiban? Angkat tangan, siapa? Yang mana coba? Itu bisa? Coba. Apa artinya kewajiban? Atau apa yang disebut kewajiban? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Sesuatu yang harus kita laksanakan. Oke, baik. Nah, berarti hak itu adalah yang harus kita terima. Misalnya, kalau contoh hak itu apa? Hak. Coba semuanya aja boleh jawab. Hak itu adalah, contoh hak adalah, itu arti hak. Kalau contoh hak itu apa? Hak sebagai, misalnya hak sebagai warga sekolah, mendapat pembelajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, sekarang sebutkan contoh kewajibannya. 1, 2, 3. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian tidak mendapatkan hak? Apa yang kalian akan lakukan? Akan protes atau bagaimana? Tentu ya, harus protes. Misalnya kalian datang ke sekolah, tiba-tiba datang ke sekolah tidak ada yang mengajar, maka kalian juga harus protes. Harus protes, kalian minta belajar. Misalnya kalau guru tidak ada, guru kelas kalian tidak ada, karena hak kalian itu belajar. Kalau guru kalian tidak ada, guru kelas kalian tidak ada, maka kalian boleh lapor ke kantor sekolah untuk meminta guru pengganti, ya, atau menggantikan waktu guru kelas kalian tidak ada, karena itu hak kalian untuk mendapatkan pembelajaran. Kewajibannya, nah, kalian karena sudah mendapat hak, maka akan ada juga kewajibannya. Bagaimana? Nah, sekarang kebalikan daripada itu hak. Kalau misalnya kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar atau sebagai murid, sedangkan kewajiban kalian adalah misalnya mengikuti peraturan sekolah. Siapa yang tahu apa itu aturan sekolah? Contohnya apa? Yang tahu boleh? Boleh ke depan, boleh. Atau silakan. Yang sudah tahu? Ada? Nita? Contoh aturan sekolah? Apa? Contoh aturan sekolah. 1. Mendapat pelajaran. 2. Nih ya, sudah dicatat tadi. Contoh aturan di sekolah yaitu datang tepat. Siapa yang mau membaca? Yang kedua? Ayo. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Contoh yang ketiga, boleh bareng. Ayo. Mengikuti upacara dengan biasanya kalau hari Senin ada upacara nggak?
Kalau hari Senin ada upacara, berarti kalian harus tertib, ya. Barisnya, mendengarkannya, memperhatikannya, menghormat benderanya, itu juga harus tertib. Nah, sekarang apa alasannya? Ada aturan sekolah, ada hak warga sekolah, dan juga ada kewajiban agar lingkungan aman dan termasuk ini juga ya, piket kelas ya. Kalau di kelas tidak ada piket, maka kelas itu tidak akan nyaman ya. Yang kedua, agar apa? Agar kegiatan berjalan lancar, kegiatan belajar berjalan lancar. Nah, kalau misalnya kalian datang ke sekolah tidak tepat waktu, misalnya terlambat, maka kegiatan belajar akan tidak lancar. Karena biasanya kalau ada siswa yang tidak tepat waktu, datangnya terlambat, kemana ini siswa kok belum datang? Terus kalian juga ribut karena salah seorang teman kalian tidak ada, maka akan mengganggu berjalannya belajar ya. Yang ketiga, membentuk disiplin dan tanggung jawab. Nah, oke, selanjutnya udah berapa tuh? Kita akhiri pembelajaran kita dengan kegiatan terakhir atau kegiatan penutup pembelajaran. Tapi kalian catat ya kesimpulan dari pembelajaran yang telah kalian pelajari tadi. Coba silakan ditulis. Kalian sebutkan aturan sekolah 1 aja. Sebutkan bareng-bareng. Ayo boleh. 1, 2, 3. Nah, datang tepat waktu. Janji ya. Jadi nanti kalau waktunya belajar, kalian harus datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kalian tidak mematuhi aturan? Apa yang kalian lakukan? Yang akan kamu lakukan? Yaitu biasanya meminta maaf. Nah, bagaimana memperbaikinya? Coba, bagaimana memperbaikinya? Tidak akan mengulangi lagi. Nah, untuk itu Bapak pesankan untuk pembelajaran hari ini, ingat, 1, hak sebagai warga, yaitu mendapatkan pembelajaran. 2, menggunakan fasilitas sekolah. 3, mendapat perlindungan dari bahaya. Itu hak sebagai warga sekolah. Sedangkan kewajibannya yaitu menaati peraturan sekolah, menghargai guru dan teman, dan menjaga kebersihan dan ketertiban. Nah, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian lebih semangat lagi ke depannya ya. Dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, terima kasih ya.